Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Meila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini saya akan meringkas materi-materi dari video part 1 sampai part 6 kemarin. Nah, berikut ini penjelasannya. Nah, materi pertama yaitu mengenai perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Berdasarkan dasar filosofi, ekonomi konvensional berbasis pada nasionalitas manusia dan netralisme. Fokus utama adalah keuntungan maksimal dan efisiensi ekonomi tanpa batas moral atau agama. Sedangkan ekonomi syariah berlandaskan pada ajaran agama Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Prinsip utamanya adalah keadilan, kesejahteraan bersama atau musalahah, serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti riba, gharar, dan masyir. Berdasarkan tujuan, ekonomi konvensional meningkatkan kesejahteraan material secara individual dan sosial melalui optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual, serta mengedepankan keadilan sosial dan distribusi yang merata. Kalau berdasarkan sistem bunga, ekonomi konvensional, penggunaan bunga atau interest sebagai mekanisme utama dalam transaksi keuangan, termasuk dalam pinjaman dan investasi. Sedangkan ekonomi syariah melarang bunga atau riba karena dianggap eksploitatif. Sistem ekonomi syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit sharing dalam transaksi keuangan, seperti pada mudharabah dan musyarakah. Kalau berdasarkan prinsip risiko ekonomi konvensional, risiko seringkali sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak, seperti dalam sistem pinjaman berbunga, di mana peminjam wajib membayar bunga walaupun bisnisnya merugi. Sedangkan kalau untuk ekonomi syariah, mengedepankan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga ada keadilan dalam menanggung risiko dan hasil, atau prinsip berbagi risiko atau risk sharing. Berdasarkan investasi, ekonomi konvensional tidak ada batasan moral dalam investasi selama investasi tersebut menguntungkan, termasuk di dalamnya industri yang secara moral dipertanyakan seperti alkohol, perjudian, dan lainnya. Sedangkan ekonomi syariah, investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau halal. Investasi dalam industri yang haram seperti alkohol, perjudian, dan bisnis berbasis riba itu dilarang. Berdasarkan pengelolaan kekayaan, ekonomi konvensional kebebasan mengakumulasi kekayaan tanpa kewajiban sosial selain pajak. Sedangkan ekonomi syariah, selain akumulasi kekayaan pribadi, ada kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga distribusi kekayaan lebih merata. Nah, kalau dilihat dari etika bisnis, ekonomi konvensional bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan etika bisnis biasanya diserahkan pada regulasi yang ada. Sedangkan ekonomi syariah, etika bisnis sangat ditekankan, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti penipuan atau praktik curang tidak dibenarkan. Kelapan itu dilihat dari kepemilikan. Kalau berdasarkan kepemilikan, ekonomi konvensional mengakui kepemilikan pribadi secara penuh, termasuk properti dan sumber daya. Sedangkan ekonomi konvensional, kepemilikan pribadi diakui. Namun, pada prinsipnya segala sesuatu adalah milik Allah, dan manusia hanya sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Nah, jika dilihat dari berdasarkan sistem keuangan, ekonomi konvensional menggunakan sistem keuangan yang berbasis bunga dan spekulasi, sedangkan ekonomi syariah menghindari unsur-unsur spekulasi berlebihan atau gharar dan ketidakpastian dalam transaksi. Nah,
Nah, setiap transaksi harus jelas dan adil. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada prinsip moral dan etika yang dipegang. Ekonomi konvensional lebih berorientasi pada rasionalitas ekonomi dan kebebasan pasar, sedangkan ekonomi syariah mengutamakan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral dalam segala aspek ekonomi. Nah, materi kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah Indonesia merupakan sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang utamanya melarang riba atau bunga, darar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil, sewa menyewa, dan jual beli dalam menjalankan aktivitas perbankan. Berdasarkan hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasional bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan, pengoperasian, dan pengawasan bank-bank syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI menjadi paduan utama dalam menentukan apakah suatu produk atau layanan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip utama. Pertama ada larangan riba atau bunga. Bank syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman atau tabungan, melainkan menggunakan skema bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah atau pembiayaan jual beli atau murabahah. Berikutnya itu keadilan dan transparansi. Bank syariah harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap transaksi serta memberikan informasi yang transparan kepada nasabah. Berikutnya yaitu pembagian risiko. Dalam akad-akad pembiayaan syariah, risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah, terutama dalam skema bagi hasil. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan produk dan layanan perbankan syariah. Mudharabah, terdiri mudharabah atau bagi hasil, bank menyediakan modal, sementara nasabah memberikan tenaga atau keahlian dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Kedua yaitu musyarakah atau kemitraan. Bank dan nasabah bersama-sama menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai porsi kontribusi. Berikutnya yaitu murabahah atau jual beli. Bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan, di mana nasabah dapat membayar secara bertahap. Berikutnya yaitu ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset atau barang kepada nasabah dengan biaya sewa yang disepakati. Selanjutnya wadiah atau titipan. Nasabah menitipkan dana kepada bank dan bank menjaga dana tersebut tanpa kewajiban bagi hasil. Keempat yaitu perkembangan perbankan syariah. Nah, perbankan syariah di Indonesia terus berkembang baik dari segi jumlah bank maupun produk yang ditawarkan. Bank Indonesia atau disingkat BI dan Otoritas Jasa Keuangan mendukung pertumbuhan ini dengan regulasi yang semakin memperkuat perbankan syariah. Selanjutnya, beberapa bank syariah besar di Indonesia antara lain Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, dan unit bank syariah dari bank-bank konvensional. Yang kelima yaitu mengenai tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu edukasi masyarakat yang masih minim terkait perbankan syariah, persaingan dengan bank konvensional, serta keterbatasan produk inovatif. Berikutnya mengenai peluang. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, potensi pasar untuk perbankan syariah sangat besar. Selain itu, tren global menuju ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan membuka kesempatan bagi perbankan syariah untuk berkembang lebih jauh. Nah, perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem keuangan negara yang menawarkan alternatif etis dan berkelanjutan dalam layanan perbankan. Nah, materi ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital.
Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital merujuk pada penggunaan teknologi dan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing bank syariah dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Nah, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pertama yaitu pengembangan teknologi informasi. Nah, perbankan syariah perlu mengadopsi sistem TI yang modern dan aman untuk mendukung transaksi digital seperti perbankan mobile dan platform e-wallet yang mempermudah akses nasabah. Kedua yaitu integrasi sistem pembayaran digital. Dalam era digital, sistem pembayaran seperti QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan serta mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu keamanan dan perlindungan data. Mengingat risiko kejahatan siber, infrastruktur digital bank syariah harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data nasabah serta menjaga kepercayaan publik. Yang keempat yaitu penggunaan big data dan analitik. Pemanfaatan big data untuk menganalisis perilaku nasabah dapat meningkatkan layanan personalisasi dan pengembangan produk berbasis kebutuhan pasar. Kelima yaitu layanan digital dan ekosistem syariah. Bank perlu mengembangkan layanan yang berbasis digital sesuai prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis teknologi yang tetap mematuhi hukum Islam, serta memperluas kolaborasi dengan sektor fintech. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas SDM. Untuk mendukung optimalisasi infrastruktur digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi digital dan pemahaman syariah menjadi kunci keberhasilan. Nah, dengan optimalisasi infrastruktur ini, industri perbankan syariah dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, materi keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah yang membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kepercayaan dan adopsi layanan perbankan syariah di masyarakat. Nah, berikut ini adalah peran utama lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan produk, layanan, dan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memberikan fatwa dan panduan hukum Islam terkait kegiatan perbankan. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk menjaga agar setiap produk dan layanan bank syariah tidak melanggar hukum syariah. Misalnya, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta memastikan integritas sistem syariah di lembaga keuangan. Yang kedua yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perannya yaitu berfungsi sebagai regulator utama untuk lembaga keuangan termasuk perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan regulasi, pengawasan, serta dukungan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, fungsi utamanya yaitu mengatur dan mengawasi implementasi kebijakan, menjaga stabilitas, serta memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap hukum nasional dan peraturan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu Bank Indonesia atau BI. Perannya yaitu
Bank Indonesia berperan dalam menjaga kestabilan moneter dan menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Fungsi utamanya yaitu memfasilitasi penyediaan instrumen moneter syariah dan melakukan kebijakan yang mendukung pengembangan pasar perbankan syariah, termasuk menyediakan fasilitas pembiayaan syariah. Nah, yang keempat yaitu Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia atau ASBISINDO. Perannya yaitu asosiasi ini bertindak sebagai wadah bagi bank-bank syariah di Indonesia untuk berkoordinasi, berbagi praktik terbaik, serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan produk dan inovasi syariah. Fungsi utamanya adalah memperkuat daya saing perbankan syariah melalui pelatihan, advokasi kebijakan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Nah, yang kelima yaitu Pusat Kajian dan Pendidikan Syariah. Perannya yaitu lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan institut kajian syariah menyediakan riset dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Nah, fungsi utamanya adalah untuk melahirkan para profesional dengan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi Islam, hukum syariah, serta prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang keenam yaitu industri teknologi finansial atau disebut fintech. Perannya, fintech syariah menyediakan solusi teknologi untuk memperluas akses layanan perbankan syariah seperti pembiayaan peer-to-peer, layanan dompet digital, dan aplikasi perbankan syariah. Nah, fungsi utamanya yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan syariah melalui inovasi teknologi. Yang ketujuh yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Perannya, LPS bertugas menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk bank syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan simpanan di lembaga perbankan syariah. Fungsi dari LPS ini yaitu memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah di bank syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas perbankan syariah. Yang ke-8 yaitu media dan komunikasi keuangan syariah. Perannya yaitu media dan komunikasi ini membantu menyebarkan informasi tentang produk dan layanan perbankan syariah serta meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Fungsi utamanya yaitu edukasi publik tentang keunggulan perbankan syariah dan mempromosikan kepatuhan syariah dalam berbagai transaksi keuangan. Yang ke-9 yaitu Lembaga Sertifikasi Halal. Perannya yaitu lembaga ini berperan dalam memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah, termasuk layanan investasi dan pembiayaan. Fungsi utamanya yaitu untuk menjamin produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip halal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang mereka gunakan. Nah, lembaga dan industri pendukung sangat penting dalam membangun infrastruktur, kredibilitas, dan serta kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah. Dengan kerjasama antara lembaga-lembaga ini, industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih kuat, lebih inklusif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasannya. Nah, yang kelima yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan.
Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan mengarah pada perubahan dalam tanggung jawab dan ruang lingkup pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011, Bank Indonesia memiliki peran ganda dalam pengawasan dan pengaturan sektor perbankan dan pasar modal. Bank Indonesia bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Sementara pasar modal diawasi oleh Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kedua yaitu pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan untuk menciptakan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank atau IKNB, dan asuransi. Ketiga yaitu transformasi peran Bank Indonesia. Setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, peran Bank Indonesia mengalami transformasi, yaitu pertama, kewenangan Bank Indonesia. Fokus utama Bank Indonesia kini beralih pada kebijakan moneter dan peraturan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, dan mengatur peredaran uang. Berikutnya yaitu stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia mengawasi aspek makroprudensial, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan fokus pada pengawasan mikroprudensial terhadap lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dalam pengawasan sistem keuangan dengan membagi tugas yang lebih jelas, di mana Bank Indonesia mengelola stabilitas moneter dan makroprudensial, sementara Otoritas Jasa Keuangan mengelola dan mengawasi operasional lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. Nah, yang keempat yaitu penguatan fungsi pengawasan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan menguatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, sementara Bank Indonesia tetap berperan dalam aspek yang lebih besar terkait kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Kelima yaitu mengenai tantangan dan kolaborasi. Kedua lembaga ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus melakukan kolaborasi untuk menangani tantangan bersama, seperti menjaga integritas sistem keuangan, menghadapi risiko global, dan mengatur sektor vintage yang terus berkembang. Secara keseluruhan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membuat masing-masing lembaga memiliki fokus yang lebih spesifik dan terkoordinasi dalam mengawasi serta mengatur sektor keuangan di Indonesia. Nah, materi keenam yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Bank Indonesia antara lain yaitu pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Bank Indonesia terus mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini meliputi penerbitan aturan terkait produk-produk perbankan syariah dan pembiayaan berbasis syariah. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia berupaya memperkuat infrastruktur keuangan syariah dengan mengembangkan sistem pembayaran syariah, seperti meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah yang tersedia di masyarakat. Nah, ini termasuk implementasi sistem clearing dan penyelesaian transaksi berbasis syariah. Ketiga yaitu edukasi dan sosialisasi. Bank Indonesia aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait
terkait dengan keunggulan perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah serta kelebihan dan manfaatnya. Nah, yang keempat yaitu mengenai fasilitasi kerjasama antar lembaga. Bank Indonesia juga mendorong kolaborasi antara bank-bank konvensional dengan bank syariah, serta memperluas jaringan antara lembaga keuangan syariah dan sektor-sektor lain, seperti pasar modal syariah dan lembaga zakat. Nah, yang kelima yaitu pengembangan produk inovatif. Bank Indonesia mendukung inovasi produk-produk perbankan syariah seperti pembiayaan mikro syariah dan layanan berbasis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menarik minat masyarakat dan memperluas inklusi keuangan. Nah, yang keenam yaitu pemantauan dan evaluasi. Bank Indonesia secara terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan sektor perbankan syariah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan industri ini dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Nah, melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat peran sektor perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia, serta meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.